Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrari. Kali ini Al-Fakir akan membacakan ibarah dari kitab Tafsir Al-Fakhr Razi juz 1 halaman 1124 terkait dengan mualah lil kafir, menjalin hubungan mitra seorang muslim dengan non muslim. Kalau yang kemarin yang viral itu adalah kedatangan Gus Miftah ke gereja gereja Betel ya. Itu kan tentu pasti ada kepentingan. Ini akan kita bacakan ibarahnya. Apakah yang dilakukan Gus Miftah itu masuk kategori mamnu, dilarang oleh agama, atau masuk kategori boleh apa gimana? Nanti Anda sendiri yang menilai. Saya akan bacakan ibarahnya dari kitab Tafsir Al-Fakhr Razi. Kepentingan apa itu Gus Miftah menghadiri peresmian gereja Betel itu kemarin itu? Tentu teman-teman sudah lihat sendiri di media, terus isi puisinya, terus maksud tujuan beliau datang ke sana. Kemudian kita nilai sesuai perspektif kitab Tafsir Al-Fakhr Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah, anna qaunal mu'mini, sesungguhnya keberadaan seorang yang beriman, muwalian lil kafiri, menjalin hubungan bermitra dengan orang kafir non muslim, yahtamilu salasata aujuhin, itu mencakup ataupun menanggung itu yahtamilu salasa aujuhin. Di situ ada 3 kriteria hubungan mualah lil kafir. Ahaduha, yang pertama ialah ayyakuna radiyan bi kufrihi, seorang mukmin tersebut menjalin hubungan bermitra dengan muslim dalam keadaan ridha bi kufrihi, terhadap kufurnya si kafir tersebut, wa yatawallahu li ajli, bahkan karena dia ridha terhadap kekufuran non muslim sehingga dia berani bekerja sama, bermitra demi mewujudkan keinginannya, kepentingannya. Dan ini wahadza mamnu'un minhu, praktek mualah yang pertama ini dilarang oleh agama. Kenapa? Li'anna kulla man fa'ala dzalika, karena sesungguhnya semua manusia, semua umat Islam ini tentunya maksudnya, yang berbuat hal demikian, bermitra karena ridho terhadap kekufurannya non muslim, karena faktor ridho terhadap kufurnya non muslim, kana musawwiban lahu fi dzalika din, dia itu adalah masuk kategori seseorang manusia yang membenarkan non muslim di dalam agamanya, dalam keyakinannya, membenarkan ideologinya. Sedangkan wataswibul kufri, membenarkan praktek kufur, kufrun adalah kekufuran, waridha bil kufri kufrun, dan ridha terhadap praktek kufur, kufrun adalah kekufuran juga. Na'udzubillah. Jadi fayastahilu ayyabqa mu'minan ma kaunihi bihadhihi sifati. Jadi selagi seorang muslim tersebut, seorang mukmin tersebut yang mengaku beriman, gerakannya ya seperti yang tadi,
berhubungan bermitra dengan non muslim karena ridho terhadap kekufurannya, maka mustahil dia itu tetap dalam keadaan beriman, mustahil. Dia itu sudah kafir dia. Sekarang yang kedua, wasaniha, kategori yang kedua dari praktek mualah lil kafir, bermitra dengan muslim, ialah al-muasyarah al-jamilah, ialah sekedar berhubungan dengan baik. Misalnya berhubungan dengan baik, tidak saling mencaci, tidak saling mencela. Kalau bertetangga ya bertetangga dengan baik, tidak saling menghina fid dunia, di dunia. Jadi bihasbi dzahiri, dari sisi zahirnya saja dia berhubungan baik. Kalau hatinya tetap lakum dinukum waliyadin, agama kami, agama mereka. Artinya mereka tetap ingkar terhadap kekufurannya. Seorang muslim tersebut tetap ingkar terhadap kekufuran non muslim tersebut, tapi tetap dia menjalankan hubungan yang baik. Maka model mualah seperti ini, wadzalika ghairu mamnu' minhu, tidak dilarang oleh agama, tidak dilarang. Wal qismu tsalitsu, kriteria yang ketiga, berhubungan dengan non muslim, bermitra, bersahabat atau gimana. Kriteria yang ketiga ialah wa huwa kal mutawassiti bainal qismainil awwalaini. Dia ada di tengah-tengah antara dua kriteria yang awal tadi, ada di tengah-tengah. Artinya apa? Huwa anna muwalatal kuffar bima'na rukun ilaihi. Dia bermitra dengan non muslim dengan maksud mewujudkan kepercayaan dalam hati kepada mereka non muslim. Wal ma'unah, dia wal ma'una wal mudhahara wan nusrah, dia itu saling tolong menolong, saling membantu. Imma bisababil qarabah, ada kalanya disebabkan karena faktor kekerabatan ataupun hubungan famili, au bisababil mahabbah, atau karena faktor mencintai. Ma'tiqadin anna dinahu batilun, disertai dengan keyakinan tetap dalam hatinya bahwa ideologi mereka itu batil, tidak membenarkan ideologi non muslim. Maka fahadza la yujibul kufra, maka hal ini tidak mewajibkan ia, la yujibu al kufra, tidak mewajibkan ia masuk ke kufur, kekafiran, tidak, karena i'tiqadnya masih kuat terhadap agamanya sendiri, tidak lalu membenarkan agama non muslim tersebut. Illa annahu manhiyun anhu, hanya saja kalau terlalu lekat itu dilarang oleh agama. Kenapa? Li'annal muwala bihadzal ma'na qad tajurruhu ila istihsani tariqatihi warridha bidinihi. Karena kalau bermitra dengan non muslim, meskipun keyakinan kita seorang muslim tetap pada agama kita, tetap pada iman kita yang sebenarnya, tapi terlalu rekat sampai terlalu percaya apapun yang dia minta dikasih, artinya terlalu berlebihan lah, maka ini juga dilarang oleh agama. Karena terkadang bermitra dengan model seperti ini itu bisa menarik seorang muslim tersebut pada istihsani tariqatihi, pada kondisi di mana hatinya nanti akan membenarkan, menganggap benar jalan hidup mereka non muslim, waridha bidinihi, dan akan ridha terhadap ideologi non muslim tersebut. Apabila sampai terjadi demikian, wadzalika yukhrijuhu al-Islam, hal itu akan mengeluarkan si muslim tersebut dari Islam, akan mengeluarkan seorang muslim tersebut dari keislaman. Jadi perlu berhati-hati lah. Model kepentingan Gus Miftah menghadiri peresmian gereja Betel tersebut masuk kategori yang mana? Ini tergantung pada niatnya Gus Miftah tersebut, kondisi psikisnya beliau, kondisi hatinya. Saya hanya membacakan
3 kriteria mualah lil kafir ini. Ataupun kalau Anda tahu secara detail apa kepentingan yang sesungguhnya pada diri Gus Miftah menghadiri peresmian gereja tersebut, atas kepentingan apa, kemudian kondisi kenyataannya, niatnya beliau itu bagaimana, silahkan diputuskan sendiri, dinilai sendiri masuk kategori yang mana, yang pertama, yang kedua, mualah yang kedua, atau mualah yang ketiga. Terserah Anda nanti, dipikir-pikir sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.